setahu Cepit kalau mau nge-cover lagu emang harus izin gitu. Cuman beda halnya kalau misalnya kita keluar off air, ini kan kita cuma nyanyiin ya. Nah yang bikin kontennya siapa kita nggak tahu. Ibaratnya juga kita penyanyi ya senang-senang aja gitu ngebawain lagu tersebut, itu kita nggak tahu efeknya bagaimana ya, karena sebelumnya mungkin nggak ada edukasi, tapi kan dengan adanya berita sekarang jadinya kita penyanyi berhati-hati. Dan mudah-mudahan sih ya apapun itu nggak dijadiin masalahnya terlalu besar. Mudah-mudahan ya, karena kan namanya kalau Cepi ya sebagai jiwa seniman senang-senang aja gitu kalau tapi kalau masalah hak atau masalah gimana buat Cepi itu udah ada. Contoh nih Cepi sebagai pencipta lagu juga, itu lagu Cepi udah ada yang manajemen, jadi Cepi tuh udah ngasih aja dari sana seperti itu aja sih. Mungkin dari kakak doa aja deh dukungan buat Kak Lesti yang sekarang lagi tertimpa masalah seperti ini, doa beri dukungannya gitu kan, sama-sama DA juga kan. Jadi buat Kak Lesti semangat, mungkin ujian sekarang ini membuat banyak orang jadi bertanya-tanya, tapi Cepi tahu di sini Lesti juga tidak tahu menahu sepenuhnya hal ini bakalan terjadi. Memang setahu Cepi Lesti cuma nyanyi ya, Lesti cuma nyanyi masalah hak pencipta lagu tersebut nanti mungkin bakalan diselesaikan. Ada yang menyelesaikan, ada ranahnya sendiri ya, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya. Amin. Jauh-jauh lah pikiran untuk saya memeras Lesti. Itu haram buat saya. Itu haram buat saya. Kesalahan saya karena saya nuntut Lesti. Karena saya merasa tidak ada persoalan dengan Ibu Siwi gitu kan. Jadi ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau di-backup semua juga. Jadi kayaknya pembunuhan karakter gitu kan. Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Dan kacang lupa kulit. Anak mana kau? Parah gitu loh. Dan lagi pula kan cara yang buat cover kan Lesti, yang lain tidak. Kenapa dibilang kenapa Lesti sih gini-gini kan gitu? Kenapa Aulia enggak, sedangkan Bagai Ranting yang Kering itu dinyanyikan oleh Aulia, si Devi, saya ada semua kok rekamannya. Memang dinyanyikan, tapi kan kita nggak komplain tentang yang masalah dinyanyikan itu. Kita ini klaim yang cover, sedangkan mereka tidak cover lagu itu. Ya kita nggak mungkin klaim mereka dong, itu ya, kalau saya klaim mereka itu yang salah. Gitu. Enggak. Mengcover itu nggak perubahan lirik. Mengcover itu menyanyikan lagu yang bukan lagunya dia, lagunya orang lain, makanya itu harus izin. Akhirnya pedangdut Inul Daratista ikut bicara soal kasus hukum yang menyeret Lesti Kejora. Diketahui, Lesti Kejora dipolisikan oleh pencipta lagu Yoni Doras terkait penggunaan beberapa lagu tanpa izin. Terkait ini, Inul menyebut bahwa kasus ini serupa dengan pengalaman pahitnya di masa lalu. Ini terjadi saat dia dituduh menggandakan lagu dalam bentuk visi dibajakan. Saya nggak tahu siapa yang upload. Zaman dulu kan dikapi-kapi. Dulu saya juga dituduh main copy lagu, padahal saya cuma penyanyi. Ungkapnya. Inul melihat persoalan ini sebagai pelajaran penting bagi para penyanyi, terutama terkait penggunaan karya cipta di platform digital seperti YouTube, sebab platform digital seperti YouTube bisa dengan mudah mendapatkan pendapatan di sana. Inul menambahkan bahwa penting bagi para penyanyi untuk mengenali hak cipta dan pencipta lagu. Yo guys, kita masuk ke segmennya Lesti Kejora. Ya, ini kasusnya yang dilaporkan oleh Yoni Dores. Dan ini ada beberapa info terbaru lagi dari kasusnya Lesti Kejora. Dan ada komentar juga dari Iis Dahlia ya. Nah kita lihat ya beritanya seperti apa, komentarnya dari Iis Dahlia tentang terkait kasusnya Lesti hak cipta ya, yang menyanyikan lagunya beliau ya, yaitu Iis Dahlia sendiri guys. Gini, kalau soal cipta mencipta yang kayak Bang Yoni sekarang lagi iniin ke Lesti gitu ya,
aku nggak tahu nih detailnya seperti apa. Dede baru kemarin tuh baru ngomong, "Ma, aku disomasi," gitu. Aku bilang, "Dede nyanyi di mana?" Di Indosiar, katanya gitu. Oh, kalau di Indosiar mah harusnya bertanggung jawab TV ya gitu. Cuman kan kadang mungkin orang kan maunya langsung ke penyanyinya. Padahal kan itu walaupun kalau kita tuh Bang Yoni kalau nyanyi di TV kreatif yang menyuruh kita nyanyi ini kayak umpamanya malam hari ini nih saya nyanyi liku-liku sama peserta anak didik saya. Nanti Ibu Heti nyanyi tadi tuh apa? Yang penting happy. Terus siapa nih? Inul sama anak-anaknya Ayu, karena Ayu malam hari ini nggak datang. Nah, itunya domba kuring. Jadi kayak gitu-gitu. Cuman memang sekarang nih ya sebenarnya kalau soal royalti atau uang gitu ya, harusnya LMK dan LMKN yang membayar gitu. Karena kan kayak TV itu membayarnya ke LMKN gitu. Jadi harusnya semoga lagu-lagu yang Bang Yoni ciptakan ini Bang Yoni daftarin ke LMK mana gitu. Karena kan LMK ada beberapa nih, sehingga setiap 3 atau 6 bulan sekali dibayarkan gitu. Seperti itu harusnya. Tapi aku nggak tahu nih case-nya yang Bang Yoni itu somasi ke Lesti case yang mana gitu. Jujur sih kalau sekarang kayak gitu sih, jujur sih. Nah, ini ada Lesti orang baik, jadi banyak yang sayang dan peduli sama Lesti katanya ya. Banjir dukungan 5 alasan Raffi Ahmad pasang badan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar serahkan semua bukti lawan, katanya gitu guys. Nah, kita lihat lagi guys. Meski fakta hukum Ini ada lagi perkembangan terbaru kasus Lesti ya. menunjukkan Lesti tidak bersalah, serangan di media sosial tetap deras. Disinilah pemerintah mulai melihat bahwa ada masalah serius yang perlu ditangani secara nasional. 5 alasan pemerintah turun tangan. 1. Perlindungan hak seniman dan kreator. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa kasus ini menjadi peringatan bahwa regulasi soal hak cipta dan distribusi musik masih belum dipahami sepenuhnya, bahkan oleh musisi sendiri. Kami tidak bisa diam ketika karya seniman dipakai sebagai senjata untuk menjatuhkan satu sama lain. Keadilan harus ditegakkan, dan edukasi soal hak cipta harus diperkuat. Pemerintah kini tengah menyiapkan program khusus untuk mengedukasi artis, label, dan masyarakat umum soal pentingnya legalitas distribusi lagu, lisensi, dan hak moral pencipta. Tuh dia guys. Nah, ini kita lihat lagi yang kedua. Ancaman polarisasi sosial lewat media digital. Kementerian Kominfo mencatat bahwa lebih dari 300.000 unggahan media sosial menggunakan tagar Lesti Bajak Lagu dan Yoni Dores selama 2 minggu terakhir. Banyak diantaranya mengandung ujaran kebencian dan disinformasi. Hal ini dinilai membahayakan karena bisa menciptakan konflik sosial digital, terlebih di tengah fanbase yang sangat loyal seperti pendukung Leslar. Pemerintah merasa perlu masuk untuk meredam eskalasi dan menyaring informasi bohong. 3. Perlindungan terhadap tokoh publik dari fitnah siber. Lesti Kejora, sebagai salah satu ikon musik dangdut muda, dianggap telah menjadi korban pencemaran nama baik secara terbuka, baik oleh Yoni Dores maupun pihak ketiga lain yang memanfaatkan momen tersebut. Pemerintah melalui Direktorat Siber Mabes Polri menyatakan tengah mendalami beberapa akun yang diduga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa tokoh publik pun berhak atas perlindungan hukum. 4. Dorongan reformasi etika media dan industri hiburan. Banyak media infotainment langsung mengangkat klaim Yoni Dores tanpa melakukan verifikasi fakta dari kedua belah pihak. Hal ini dinilai menurunkan standar etika jurnalistik dan memperburuk opini publik. Pemerintah bekerja sama dengan Dewan Pers dan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, untuk menyusun pedoman baru soal peliputan konflik artis, terutama menyangkut masalah hukum, agar media tidak menjadi alat provokasi. 5. Tekanan dari masyarakat dan tokoh hiburan nasional. Masyarakat, khususnya fans Lesti dan Bilar,
mengirim lebih dari 80.000 petisi digital meminta pemerintah mengusut Yoni Dores atas dugaan pencemaran nama baik. Belum lagi tekanan dari artis besar seperti Raffi Ahmad yang menyuarakan sikap netral namun tegas. Raffi Ahmad angkat bicara, "Kita butuh industri yang lebih waras." Dalam siaran live di kanal YouTube Rans Entertainment, Raffi Ahmad menyinggung kasus ini sebagai cerminan kekacauan sistem hukum dan komunikasi di dunia hiburan Indonesia. "Lesti dan Bilar itu sahabat saya. Tapi saya juga hormat pada para legenda seperti Pak Yoni. Tapi kalau memang sudah jelas ada izin resmi, kenapa gak duduk bareng? Kenapa harus viralin tuduhan?" ujar Raffi. Respons Lesti dan Bilar, "Terima kasih sudah mendengar suara kami." Lesti Kejora, dalam pernyataan singkat di Instagram story-nya, menuliskan, "Terima kasih kepada semua pihak, termasuk pemerintah, yang sudah memberi perhatian terhadap kebenaran. Semoga ini menjadi pelajaran buat semua." Respons ini mendapat lebih dari 3 juta likes dalam 24 jam, memperlihatkan dukungan luar biasa dari publik. Yoni Dores belum bicara, namun tim kuasa hukum ajukan banding. Di sisi lain, Yoni Dores masih memilih diam. Namun, tim kuasa hukumnya telah mengajukan banding terhadap hasil mediasi yang menyatakan tidak ada pelanggaran hukum oleh Lesti. Yang jadi pertanyaan, kenapa Lesti nggak langsung aja ketemu sama Yoni Dores ya? Kan intinya mah Pak Yoni Dores ini sebenarnya tuh ngefans sama Lesti dan pengen tahu dan pengen ketemu langsung, mungkin pengen ngobrol gitu ya. Tapi entah apa yang membuat Lesti itu kayak segan untuk bertemu gitu. Apa gara-gara langsung dilaporkan atau gimana? Ini kasusnya kan awalnya masih belum jelas banget ya, karena harusnya apakah Yoni Dores ini harus datang langsung, apakah beliau sudah mencoba menghubungi Lesti atau menghubungi untuk bertemu dan Lesti mungkin tidak bisa atau gimana, akhirnya Pak Yoni ini melaporkan ya, ataukah Lesti emang dari awal tidak mau bertemu, ini masih belum jelas banget ya. Ya menurut aku sih kayaknya harusnya Lesti dengan itikat baik ya datang aja langsung ngobrol baik-baik dengan Pak Yoni ya, biar kasus ini selesai gitu guys ya. Mungkin dengan kehadiran Lesti bertemu dengan Yoni ya, tentunya dengan pengacaranya ya masing-masing gitu ya. Jadi enak gitu, jadi masalah ini cepat selesai. Atau mungkin bentar lagi Lesti akan mengeluarkan single terbaru atau album terbaru sehingga untuk mendongkrak namanya mungkin, tapi wow alam ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa info ini? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.